Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs geografis, selamat datang di podcast pertama kita di channel Finis, Vika dan Hanis dalam obrolan GG Geografi Gembira. Hai, jadi perkenalkan saya sendiri Hanis Aicha Prikasari dari Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Angkatan 2022 dengan NIM K54222034. Kemudian saya tidak sendiri nih. Ada teman saya yang akan menemani obrolan kita kali ini. Siapa lagi? Yaitu Halo geng geografis. Perkenalkan, nama saya Evika Kusumanur Ainirianto, biasa dipanggil Vika. Saya dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas 11 Maret Angkatan 2022 dengan NIM K54222026. Jadi gimana nih kabarnya Vika? Alhamdulillah baik. Kalau Hanis sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Untuk kesibukan kamu sekarang ini lagi apa nih kalau boleh? Ya, kamu tahulah sebagai mahasiswa yang sudah hampir memasuki masa liburan atau akhir masa perkuliahan semester ini lagi diserbu banget banyak tugas. Nah, ini nih salah satunya, yaitu kita membuat podcast untuk memenuhi mata kuliah pengelolaan kelas digital yang diampu oleh dosen kita Bapak Dr. Singgi Prihadi SPD MPD. Jadi kita itu adalah mahasiswa yang sedang dimabuk tugas. Wah, benar sekali ya. Ngomong-ngomong itu seperti lagu nggak sih yang di mabuk asmara, tapi kita itu di mabuk tugas ya. Iya benar-benar. Kita nih di sini mau ngobrolin tentang konsep wilayah dan tata ruang. Ngomong-ngomong mengenai konsep wilayah dan tata ruang sendiri itu, apa sih pentingnya materi tersebut menurut kamu? Iya, jadi konsep mengenai konsep wilayah dan tata ruang ini untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah yang kemudian dapat memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah, memantau perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia, sehingga
Untuk geng geografis nantinya dapat mengetahui pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Oke, kalau menurut aku sendiri itu ya sangat penting ya, karena ini tuh merupakan salah satu agar pembangunan daerah itu bisa merata. Dengan demikian, masyarakat bisa hidup dengan lebih nyaman dan pemerintah lebih mudah mengatur tiap wilayah. Kondisi setiap wilayah yang berbeda akan membuat perencanaan pembangunan yang dibutuhkan setiap wilayah itu juga berbeda. Ya, kemudian selanjutnya itu ada tujuan dari materi konsep wilayah dan tata ruang. Nah, menurut kamu Hanis, tujuannya itu apa sih? Tujuan kita atau buat gengs geografis nih mempelajari konsep wilayah dan tata ruang, yaitu memahami interaksi manusia dengan lingkungan, yang mana konsep wilayah dan tata ruang sendiri itu membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia memanfaatkan, mengubah, dan mempengaruhi ruang fisik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan, yang mana konsep wilayah dan tata ruang sendiri ini adalah kunci dalam perencanaan pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dengan mempelajari bagaimana ruang dipergunakan dan diatur, kita dapat merencanakan penggunaan lahan yang efisien, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Wah, panjang juga ya penjelasannya, tapi aku juga mau nambahin nih dikit tentang tujuan dari konsep wilayah dan tata ruang sepemahamanku ya. Jadi selain itu juga, selain yang sudah disebutkan oleh Mbak Hanis, ini juga bisa mengidentifikasi masalah dan tantangan yang ada. Terus kemudian pemahaman tentang sosial ekonominya dan mengembangkan keterampilan analisisnya. Oke, kemudian selain tujuan, ada manfaatnya juga nggak sih dalam materi konsep wilayah dan tata ruang ini? Ya of course ada dong untuk manfaatnya. Jadi konsep wilayah dan tata ruang ini memiliki beragam manfaat, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Wah, apa aja tuh? Jadi ini itu bermanfaat juga untuk geografis nggak sih? Oh, of course, jelas lah. Jadi untuk manfaatnya itu dapat pengembangan keterampilan analisis, kemudian perencanaan pembangunan yang lebih baik, mengurangi konflik penggunaan lahan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian kalau pelestarian lingkungan itu termasuk juga tidak? Iya, itu juga masuk ke dalam manfaatnya. Sebenarnya kita belajar tentang konsep wilayah dan tata ruang itu apa sih menariknya bagi geng geografis itu, kalau boleh tahu, Ika? Jadi kita mempelajari konsep wilayah dan tata ruang ini menjadi pengalaman yang menarik dan bermanfaat bagi geng geografis, yaitu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang kota tempat tinggal kita nggak sih? Seperti penggunaan lahan di sekitar kita dan dampak pembangunan terhadap kehidupan sehari-hari kita.
Iya, itu bener banget. Kemudian juga dapat memahami perubahan lingkungan. Nah, geng geografis ini juga mungkin akan tertarik untuk memahami bagaimana lingkungan tempat tinggal mereka yang telah berubah seiring waktu dan faktor-faktor apa aja yang menyebabkan perubahan lingkungan tersebut. Lalu bagaimana keterlibatan dalam perencanaan kota itu juga termasuk kan? Jadi geng geografis nanti akan memahami yang lebih baik tentang proses perencanaan kota dan pembangunan. Iya, hal ini dapat membangkitkan minat geng geografis untuk terlibat dalam pembuatan keputusan terkait pembangunan di komunitas mereka. Kemudian menyediakan wawasan karir itu juga hal yang menarik gak sih dalam konsep wilayah dan tata ruang? Iya, tentu aja, karena kan dapat membuka wawasan tentang berbagai karir yang terkait seperti perencana kota, ahli lingkungan, analisis data geografis, dan banyak lagi profesi lainnya. Wah, sehingga ini tuh dapat membantu geng geografis mempertimbangkan pilihan karir di masa depan gak sih? Dengan cara-cara itu juga tadi dengan mempelajari konsep wilayah dan tata ruang dapat menjadi pengalaman yang menarik dan bermanfaat bagi geng geografis. Membantu kalian juga untuk memahami dunia di sekitar kalian dan mempersiapkan diri masing-masing, diri kalian geng geografis untuk masa depan yang lebih baik. Vika, aku bertanya nih, kamu tahu nggak sih dalam konsep wilayah dan tata ruang itu ada strategi yang bisa geng geografis dipelajari? Wah, strateginya apa aja tuh? Nah, jadi strategi yang dapat yang kita pelajari khususnya untuk geng geografis adalah mulai dari dasarnya dengan membaca definisi dasar dan konsep kunci seperti wilayah, tata ruang, zonasi, dan perencanaan tata ruang. Kalau misalnya kayak kayak udah kayak gitu, ada lagi nggak sih strategi lain? Ada seperti menggunakan visualisasi ya, seperti peta, diagram, dan grafik itu yang nantinya itu sangat membantu dalam memahami konsep tata ruang. Ya, karena visualisasi dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana wilayah dan ruang itu diorganisir. Nah, selain itu juga aku tahu nih ada strategi selanjutnya, yaitu mempelajari tentang studi kasus. Kemudian bisa juga mengikuti kursus online yang ada, berdiskusi, praktek langsung, mengikuti seminar dan workshop, dan tentunya tetap update dengan perkembangan terbaru. Wah, bener banget ya ternyata strategi konsep wilayah dan tata ruang. Kemudian bagaimana sih? Ada nggak faktor penghambat materi konsep wilayah dan tata ruang jika dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri, Yanis? Mungkin ya kalau dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep wilayah dan tata ruang sendiri itu yaitu dalam keterbatasan infrastruktur teknologi. Jadi wilayah yang kurang berkembang seringkali menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi.
seperti akses internet yang buruk dan kurangnya perangkat teknologi yang memadai. Oke. Jadi dalam hal ini akan menghambat penerapan dan perencanaan dan pengelolaan tata ruang ya. Betul sekali. Kalau menurut kamu nih, kamu kan udah mempelajari materi konsep wilayah dan tata ruang kan di SMA kelas 12. Jadi perlu nggak sih adanya pengurangan atau penambahan substansi dalam materi tersebut? Iya, jadi waktu dulu ya, pas waktu aku kelas 12 itu mempelajari konsep wilayah dan tata ruang itu hanya materi-materi saja kan, tidak ada praktek secara langsung kayak gitu. Apalagi alat-alatnya belum ada. Jadi diperlukan adanya penambahan substansi dalam integrasi teknologi modern, seperti penggunaan teknologi modern dengan GIS, remote sensing, dan drone untuk pemetaan seperti itu. Betul juga. Tapi pasti bakal seru banget nggak sih kalau misalnya ada nih teknologi-teknologi modern kayak gitu, apalagi untuk geng geografis nih yang kelas 12 butuh kan yang kayak liburan kayak gitu, seperti menerbangkan drone. Itu juga kan biar nggak suntuk karena belajar cuma materi aja dan bisa praktek langsung di lapangan. Bener banget. Kalau aku dulu tuh ya kayak bosen banget, apalagi materinya itu tentang konsep wilayah dan tata ruang. Oke, setelah kita membahas tentang manfaat, tujuan, strategi, dan pentingnya belajar konsep wilayah dan tata ruang, di sini aku mau memaparkan studi kasusnya yang sempat tadi kita bahas sedikit. Itu mengenai konsep studi kasus mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Jadi aku mau review sedikit nih. Konsep wilayah dan tata ruang adalah bagian penting dari perencanaan pembangunan berkelanjutan. Wilayah adalah area geografis yang dibatasi oleh karakteristik tertentu. Sedangkan tata ruang ini melibatkan perencanaan dan peraturan penggunaan lahan dalam wilayah tersebut untuk mencapai efisiensi, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial. Untuk studi kasus yang akan aku bahas di sini yaitu tentang pengembangan wilayah metropolitan Jabodetabek. Nah, Jabodetabek sendiri ini teman-temanku, gengs geografis, adalah akronim dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Mereka ini merupakan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dalam perencanaan wilayah dan tata ruang. Untuk tantangannya sendiri yaitu ada pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Jadi pertumbuhan penduduk dan urbanisasi ini memiliki tantangannya, yaitu menyebabkan peningkatan permintaan akan perumahan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Solusinya apa sih? Ada dong. Jadi melakukan penerapan konsep Transit Oriented Development atau TOD yang mengintegrasikan penggunaan lahan
dan transportasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, pembangunan kawasan hunian dan komersial di sekitar stasiun kereta. Yang kemudian ada lagi permasalahannya, yaitu kesesuaian dan konsistensi rencana tata ruang. Ini memiliki tantangan inkonsistensi antara rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten, menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan dan konflik kepentingan. Solusinya yaitu melakukan harmonisasi dan koordinasi antara RT/RW provinsi dan kabupaten atau kota, serta penegak hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Permasalahan yang ketiga yaitu pengelolaan banjir dan drainase. Seperti yang kita tahu, geng geografis juga tahu, kawasan Jabodetabek ini sering mengalami banjir akibat buruknya sistem drainase dan perubahan penggunaan lahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Nah, jadi untuk solusi dari pengelolaan banjir dan drainase ini melakukan implementasi konsep green infrastruktur yang mencakup pengembangan ruang terbuka hijau, taman kota, dan jalur hijau untuk meningkatkan resapan air dan mengurangi resiko banjir. Kemudian ada konservasi lingkungan. Ini memiliki tantangan degradasi lingkungan akibat deforestasi, kemudian pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Solusinya yaitu melakukan pengembangan kebijakan konservasi yang meliputi pelestarian kawasan lindung, pengelolaan sampah yang efektif, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Kemudian ada implementasi kebijakan dan rencana. Yang pertama yaitu kebijakan satu peta atau one map policy. Ini maksudnya untuk mengintegrasikan semua peta tematik ke dalam satu referensi guna menghindari tumpang tindih dan konflik penggunaan lahan. Yang kedua, pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Ini maksudnya yaitu membangun infrastruktur yang mendukung mobilitas tanpa merusak lingkungan, seperti jaringan transportasi massal, yaitu ada MRT, LRT atau BRT, dan jalan tol yang ramah lingkungan. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Ini penting banget untuk geng geografis tahu. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang ini untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi yang masyarakat inginkan ini dapat terpenuhi, sehingga tidak ada namanya konflik masyarakat itu menolak. Jadi untuk kesimpulannya, konsep wilayah dan tata ruang ini memainkan peran yang krusial dalam mengelola perkembangan kawasan metropolitan seperti Jabodetabek. Nah, melalui perencanaan yang terintegrasi,
dan berkelanjutan, tantangan-tantangan yang dihadapi dapat diatasi sehingga dapat menciptakan wilayah yang lebih tertata, efisien, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Terima kasih, ini sedikit pemaparan studi kasus dari konsep wilayah dan tata ruang yang aku ambil dengan pengembangan wilayah metropolitan Jabodetabek. Oke, jadi setelah geng geografis mendengarkan pemaparan dari Vika pemaparan studi kasus mengenai konsep wilayah dan tata ruang di wilayah metropolitan Jabodetabek. Kemudian saya sendiri ingin memaparkan studi kasus mengenai konsep wilayah dan tata ruang di wilayah Surabaya. Nah, jadi Surabaya ini dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengelola tata ruang yang efisien dan berkelanjutan. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat, kebutuhan akan perumahan, transportasi, dan fasilitas umum itu semakin meningkat. Jadi pengelolaan tata ruang yang baik sangat penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi penduduknya. Kemudian studi ini itu bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep wilayah dan tata ruang itu diterapkan di Surabaya sendiri itu untuk menghadapi tantangan urbanisasi dan perkembangan kota. Dalam pendekatan studi kasus ini itu ada 3, ya, yaitu berupa analisis peta tata ruang dalam mengkaji rencana tata ruang wilayah atau RW Surabaya untuk memahami zonasi dan perencanaan penggunaan lahan. Yang kedua itu wawancara dengan pemangku kepentingan. Ini tuh mendapatkan pandangan dari pemerintah kota, ya, perencanaan kota dan warga terkait efektivitas tata ruang yang diterapkan. Yang ketiga itu studi literatur dalam menelaah kebijakan tata ruang yang berlaku dan membandingkannya dengan kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa. Kemudian implementasinya itu yang pertama itu zonasi dan penggunaan lahan. Surabaya mempunyai zonasi yang jelas untuk perumahan, komersial, industri, dan ruang terbuka hijau. Rencana tata ruang wilayah Surabaya dimulai dari tahun 2014 sampai 2034 mendatang, ya, yaitu menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan kawasan permukiman dengan pusat ekonomi untuk mengurangi perjalanan jauh. Kemudian kawasan industri itu ditempatkan di pinggiran kota untuk mengurangi dampak lingkungan di pusat kota. Yang kedua itu implementasi transportasi dan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol,
jalan raya, transportasi publik itu terus dikembangkan untuk mengatasi kemacetan. Proyek seperti Surabaya Urban Mobility Plan atau SUMP berupaya meningkatkan mobilitas kota dengan mengintegrasikan berbagai moda transportasi. Kemudian pengembangan jalur pedestrian dan jalur sepeda juga menjadi prioritas untuk mendukung mobilitas berkelanjutan. Selanjutnya, ruang terbuka hijau. Di Surabaya ini telah berkomitmen untuk meningkatkan ruang terbuka hijau. Program Taman Kota yaitu mempunyai tujuan untuk menciptakan ruang publik yang nyaman dan hijau di berbagai wilayah kota. Kemudian Taman Bungkul misalnya menjadi contoh sukses dari program ini. Usaha revitalisasi sungai juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Implementasi selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Surabaya aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan tata ruang melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Ini memastikan kebutuhan dan aspirasi warga terakomodasi dengan baik. Nah, setelah kita tahu studi kasus penerapan perkembangan tata ruang di Kota Surabaya, kemudian itu ada kesimpulannya ya. Penerapan konsep wilayah dan tata ruang di Surabaya itu menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengelola pertumbuhan kota yang pesat, drainase yang tepat, pengembangan infrastruktur, peningkatan ruang terbuka hijau, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan urbanisasi. Namun, masih ada tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan lahan dan mengurangi kemacetan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Sehingga studi kasus ini itu menggambarkan bagaimana konsep dan tata ruang dapat diterapkan untuk mengelola pertumbuhan kota Surabaya yang pesat, sekaligus meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Baik, setelah kita membahas studi kasus terkait konsep wilayah dan tata ruang yang ada di Jabodetabek dan kota Surabaya, semoga geng geografis dapat menganalisis sendiri atau mempraktekannya secara langsung dengan mencari permasalahan yang ada di sekitar kalian ataupun mengupdate informasi yang tersedia di laman internet atau website. Ya, benar sekali. Jadi kan kita sudah ngobrol banyak nih tentang konsep wilayah dan tata ruang. Jadi kan kita sudah ngobrol banyak nih tentang konsep wilayah dan tata ruang. Geng geografis, jadi bisa tahu apa sih tujuan, manfaat, dan kenapa kita harus mempelajari konsep geografis. Jadi kita cukupkan sekian obrolan geografi gembira kali ini. Terima kasih juga untuk Ika yang sudah menemani saya dan untuk geng geografi yang menemani saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.